Pemirsa, berbagai permasalahan di dunia pendidikan masih terjadi, termasuk terkait dengan fasilitas pendidikan. Lalu bagaimana daruratnya pendidikan Indonesia dengan fasilitas ruang belajar yang rusak dan tidak layak? Selengkapnya akan dipaparkan oleh rekan Febrian Ahmad. Silakan Febrian. Terima kasih Eva dan pemirsa. Benar, dunia pendidikan Indonesia masih diterjang oleh berbagai masalah, mulai dari proses pembelajaran tatap muka yang sempat terhambat akibat COVID-19, penerapan kurikulum darurat hingga masalah fasilitas bangunan sekolah yang masih saja ada sekolah dengan bangunan ruangan belajar tidak layak. Situasi ruangan belajar yang tidak layak ini tentunya sangat mempengaruhi proses belajar mengajar para siswa, apalagi masalah pendidikan lainnya juga belum teratasi dengan baik. Kali ini kami akan memaparkan pada Anda dengan beberapa contoh bagaimana daruratnya pendidikan Indonesia dengan fasilitas ruang belajar yang rusak dan juga tidak layak. Kita akan melihat beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ini datang dari kasus di Garut, Jawa Barat, di mana terdapat dinding kelas yang roboh di SDN 1 Bunusari. Dan juga akibatnya dari ini terdapat 4 siswa yang seharusnya mereka belajar namun menjadi korban luka-luka. Dan sekolah ini juga sebenarnya sudah mengklaim sebenarnya bahwa kondisi sekolah mereka dalam keadaan yang baik dan juga yang layak, sehingga kejadian ini tidak luput dari antisipasi dari pihak sekolah dan juga sudah mengakibatkan 4 korban siswa luka-luka pada saat jam belajar sedang berlangsung. Ada juga kasus lainnya, kita akan melihat di Sumatera di mana sempat terjadi gempa, namun dengan gempa tersebut ini mengakibatkan sejumlah sekolah rusak. Kita akan lihat di slide selanjutnya, teman-teman. Kita ketahui bahwa Indonesia beberapa kali diterjang gempa di tahun 2022 ini, termasuk di Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang mengakibatkan ada sejumlah sekolah rusak. Dan gempa ini terjadi pada tanggal 25 Februari 2022, ada 14 sekolah bangunan rusak dan juga belum dibangun kembali, sehingga siswa harus terpaksa belajar di dalam tenda pada sepanjang itu, dan juga masih belum ada kepastian anggaran untuk dapat pembangunan sekolah digunakan oleh Kemendikbud. Padahal ini merupakan keadaan yang urgent dan juga merupakan keadaan yang sangat dibutuhkan oleh siswa untuk menjadi ataupun mereka bisa belajar dengan baik dan juga benar. Kita akan melihat data terkait dengan data ruang sekolah yang rusak berdasarkan Kemendikbud, di mana kami kumpulkan data ini per tahun 2018-2019 ada sebanyak 969.000 ruang kelas yang rusak. Kemudian di tahun berikutnya atau di tahun ajaran berikutnya 2019-2020 ada 1,2 juta ruangan kelas. Artinya dalam kurun 1 tahun ajaran ada peningkatan sebanyak 26%, dengan total ruang kelas rusak tercatat adalah sebanyak 252.000. Sementara kalau kita merujuk dengan total kelas di tahun 2020 adalah sebanyak 1,4 juta lebih ruang kelas. 1,2 juta ruang kelas diantaranya rusak dan kini masuk ke dalam kategori rusak ringan, sedang ataupun berat, yang kalau diakumulasikan totalnya mencakup 84% dari seluruh total kelas yang ada, yang artinya hanya ada 14% saja ruang kelas yang kondisinya baik dan tanpa kerusakan. Ini merupakan jumlah yang cukup jomplang antara rusak dan juga yang tidak. Lalu bagaimana sih seharusnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kalau kita melihat APBN yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, di mana untuk tahun 2022 ini APBN adalah sebesar 2.708,7 triliun. 20% diantaranya ini sesuai dengan amanat undang-undang, 20% APBN harus dialokasikan untuk anggaran pendidikan dan sudah dianggarkan, di mana totalnya adalah sebanyak 542,83 triliun, 20% dari APBN. Dan dana yang bisa digunakan untuk sebagai alokasi perbaikan kelas pendidikan ini masuk ke dalam kategori dana transfer ke daerah dan juga dana desa, di mana dari total 20% ini masih dibagi-bagi lagi, ada dibagi ke Kemendikbud, Ristekdikti, kemudian juga ada dibagi masuk ke dalam Kementerian Agama yang mengurusi pendidikan, dan sisa inilah 290,54 triliun yang bisa digunakan untuk dapat pembangunan masuk ke dalam transfer ke daerah dan juga dana desa. Selanjutnya kita akan melihat permasalahan yang sebenarnya, di mana pembagian dalam alokasi dana pendidikan saat ini, porsi untuk perbaikan kelas cenderung lebih kecil dibandingkan dengan porsi dana yang digunakan untuk pendidikan lainnya. Rincian dari APBN untuk dana alokasi khusus pendidikan ini ada terbagi 4. Yang pertama adalah dana alokasi umum 155 triliun, kemudian ada dana alokasi khusus 133 triliun,
dan juga ada dana otonomi khusus 1,4 triliun dan dana insentif daerah 0,4 triliun. Khusus untuk dana alokasi khusus atau DAK, ini terbagi lagi menjadi dua, yakni DAK non-fisik totalnya adalah 115 triliun dan DAK fisik totalnya adalah 18 triliun. DAK non-fisik ini merupakan DAK yang digunakan untuk berbagai kegiatan mulai dari mengadakan kegiatan seminar seperti itu ataupun termasuk membayar guru honorer. BOS juga masuk ke dalam sini, sementara untuk DAK fisik adalah 18,34 triliun. Inilah yang digunakan untuk dialokasikan pembangunan ataupun perbaikan kelas yang rusak di setiap sekolah. Artinya jumlahnya ini sangat berbeda, yang satu 100 triliun, yang satu hanya di atas 10 triliun saja. Padahal kebutuhannya seharusnya bisa dilakukan lebih baik dan juga benar dan dirinci lagi agar bisa dilakukan dengan seksama. Dan untuk dapat melakukan pengajuan perbaikan ini pun masih dibutuhkan sejumlah proses lainnya yang tentunya ini juga memakan waktu di mana sekolah masih diwajibkan untuk dapat melakukan pengajuan, kemudian juga nanti ini akan mendapatkan approval terlebih dahulu, barulah proses pembangunan bisa dilakukan. Kita juga akan lihat dari dana alokasi DAK ini pun akan dibagi lagi, jadi tiap sekolah tingkatannya ini masih ada pembagiannya lagi. Dari total 31.000 satuan pendidikan, ada pembagian rincian untuk dana pembangunan sekolah-sekolah yang rusak. Di mana yang paling tinggi, salah satunya dimulai dari tingkat SMK, dialokasikan adalah sebanyak 3,6 triliun rupiah. Kemudian juga ada SMA di mana 2,3 triliun, di tingkat SD adalah 6,4 triliun, SMP 4,5 triliun dan lainnya seperti PAUD, SKB dan juga di tingkat SLB. Total keseluruhannya adalah sebanyak 17,98 triliun dan ini masih harus dibagi lagi dengan total pembangunan untuk perpustakaan yang juga merupakan salah satu indikator yang akan membantu dalam proses pendidikan. Artinya jumlah yang tadi hanya sekitar 18 triliun ini masih harus dibagi-bagi lagi di tiap kelas ataupun di tiap tingkatan sekolah dan dibagi lagi untuk di tingkat perpustakaan. Anda bayangkan ada berapa dana yang dimiliki dan ada berapa dana yang akhirnya digunakan atau bisa digunakan untuk menggunakan ataupun perbaikan di tiap ruang sekolah di Indonesia. Kita akan simulasikan gambaran proyeksi dari pemerintah untuk dapat melakukan perbaikan dari tiap bangunan sekolah yang rusak. Di mana ini kami dapatkan datanya beberapa tahun yang lalu, yakni pada tahun 2018, ada proyeksi bangunan sekolah ruang kelas yang akan diproyeksikan pemerintah diperbaiki sebanyak 250.000 ruang kelas. Yang mana kalau kita hanya menggunakan APBN pada saat itu, per tahunnya hanya mampu bisa memperbaiki sebanyak 22.000 ruang kelas saja. Kemudian ada nih opsi untuk dapat melakukan pembangunan APBN dibantu dengan APBD. Namun nyatanya jika APBN dan juga APBD digabungkan, totalnya hanyalah sebanyak 28.000 ruang kelas saja yang bisa diperbaharui ataupun diperbaiki. Artinya jika mengandalkan APBN dan APBD saja akan rampung dengan seluruhannya dari tahun 2018, rampungnya tahun 2023. Membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk dapat melakukan penyelesaian dari ruang kelas yang total 250.000 tadi, dan ini belum termasuk jika ada ruang kelas lain yang bertambah rusak di tiap daerah yang ada di Indonesia. Lantas bagaimana solusi sebaiknya yang harus dilakukan ataupun menjadi saran bagi pemerintah agar dapat membagi dengan baik dan benar agar porsi APBN ini dapat digunakan dengan tepat untuk dapat memperbaiki ruang kelas yang rusak di sekolah. Yang pertama adalah memaksimalkan APBN pendidikan, di mana tadi juga kita sudah bahas beberapa pembagiannya, ini rasanya masih kurang jika kita lihat porsi untuk dapat pembagian ruang kelas sekolah. Padahal ini merupakan salah satu hal yang urgent yang sudah dibutuhkan oleh tiap siswa. Kemudian juga sekolah proaktif, di mana tiap sekolah diharapkan juga bisa melakukan pengajuan aktif menyuarakan apa saja yang dibutuhkan tiap sekolah, bukan hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah saja. Dan juga tambahan APBD, di mana pemerintah pusat juga sebenarnya sudah sempat ataupun meminta untuk pemerintah daerah membantu proses perbaikan sekolah tanpa harus selalu mengandalkan dari APBN saja. Kemudian juga keterlibatan PUPR agar ini juga lebih efisien sehingga dalam proses pembangunannya ini PUPR yang mengambil alih dan juga tidak melibatkan kontraktor swasta lainnya sehingga akan lebih efisien dan juga lebih terstruktur yang akan mengakibatkan asesmen, evaluasi dan juga monitoring yang akan lebih memberikan dampak yang lebih efektif terhadap pembangunan pendidikan yang ada di Indonesia.
Dan pemirsa, membenahi pendidikan Indonesia rasanya bukan hanya memperhatikan aspek pembelajaran seperti kurikulum dan juga metode penyampaian pada peserta didik saja. Namun lebih dari itu, lingkungan ruangan kelas yang baik juga diperlukan bagi peserta didik demi kenyamanan dan juga efektivitas proses belajar mengajar. Demikian pemaparan kami kali ini. Metro Siang, saya kembalikan ke Eva Wondo. Baik, terima kasih Febrian Ahmad untuk pemaparan Anda.